bahwa yang pertama Yesus itu dia mengatakan dia menguji imannya pada perempuan itu. Dan perempuan itu dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan tidak mungkin roti diberikan kepada anak-anak dan diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu dia menjawab bahwa rahma-rahma, tapi anjing itu menjatuhkan remah-remah itu. Itu maksudnya Yesus itu dia menguji imannya perempuan itu. Artinya Yesus itu bukan diutus hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Dan itu terbukti pada Matius 28 ayat 18. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Kemudian di Kisah 1 ayat 8 juga, pergilah ke Yerusalem, ke tanah ke Yudea dan ke ujung bumi. Jadi ke seluruh. Begitu Pak Sugi. Anda kok memelintir ya? Itu artinya gitu. Percaya Yesus untuk seluruh. Bentar Pak, jangan dulu. Ayat 24 sudah jelas Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba Israel yang hilang. Lah kok Anda bilang Yesus itu di ayat itu untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, ini gimana sih? Ayatnya jelas bunyinya. Ya, iya, kalau jadi di situ kamu baca semua ayat itu memang hanya kepada bangsa Israel. Ini yang kita bahas Matius 15. Nanti kalau ayat itu, ayat yang lainnya seperti Matius 28 ayat 19-20 itu nanti. Ini di konteks ini dulu. Ya, perempuan ini membenarkan apa? Perempuan ini sedang membenarkan bahwa Yesus hanya untuk domba Israel. Perempuan ini membenarkan bahwa dia itu diumpamakan dengan anjing. Itu yang dibenarkan perempuan itu. Benar Tuhan, yang dibenarin apa? Monggo Ki Juma, dilanjut. Kan udah jelas gitu. Perempuan itu bukan orang Yahudi, orang Yunani, tapi dia diselamatkan. Ya, jadi Bagus. Itu kan data begitu, Pak Sugi. Jadi Anda harus pisahkan dulu antara Anda pisahkan dulu antara domba, guguk, roti dan remah-remah. Posisi saudara saya ini di mana di situ? Makanan Anda di situ apa? Roti atau remah? Kita manusia di luar Yahudi itu remah-remah, pencuma. Kok jadi kita, Bang? Iya. Di zaman itu kenapa? Di zaman itu mana Bang Juma bangsa Arab mengenal Allah? Tidak, ya, belum. Coba Anda tunjukkan orang Arab. Coba Anda tunjukkan orang Arab yang datang ke sana ngemis-ngemis ke Yesus, ada nggak? Itu salah satu contoh saja perempuan Sesofania itu. Lah, yang datang, yang hidup di tengah-tengah Yesus selain orang Yahudi, Abang ini gimana sih? Kita dialog itu berdata, Bang. Bukan membual. Kita itu dialog agama. Kita jangan membual di sini. Yesus di tengah, dengarkan, Bang. Yesus, ketika Yesus berbicara mengenai serigala, yang dimaksud di sini adalah Romawi dan Yunani. Ketika dia berbicara mengenai anjing guguk, dia sedang berbicara tentang Romawi dan Yunani. Tidak sedang berbicara tentang bangsa lain selain daripada Roma, Yunani yang hidup di tengah-tengah mereka, Bani Israel. Loh, itu bukan tafsir. Sekarang saya tanya, yang hidup di tengah-tengah Bani Israel pada masa Yesus datang berdakwah kepada mereka, bangsa apa? Di Galilea itu seluruh bangsa ada, termasuk Arab. Iya, di Galilea. Iya. Aduh, parah. Cerita di Kisah Para Rasul itu, Roh Kudus turun, seluruh bangsa berkumpul di situ. Yang datang kemudian orang Arab yang mengaku sebagai pengikut Yesus siapa? Siapa namanya? Tidak. Lama Satilu, Jurais. Iya. Lalu siapa? Lukas. Cuma di situ Markus, disebut Arab, Matius. ada.
Jadi jangan Anda membias ketika berdialog tentang kebenaran, Abang. Yang Yesus sebut guguk di situ, yang Yesus sebut guguk dan tidak layak kemudian mengambil roti dan diberikan kepada guguk, itu adalah orang Yunani yang kemudian menjadi pelopor berdirinya agama Kristen. Itu, Bang. Orang Arab tidak menjadi pelopor berdirinya agama Kristen, tak ada orang Arab. Jadi Anda jangan ngambang dalam hal ini. Iya, kita harus mendudukkan. Bukan pelopor berdiri agama Islam. Jadi kalau Anda tadi kan saya sudah mengatakan Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Orang yang hidup di lingkup hidupnya Yesus tapi bukan orang Yahudi disebut Yesus sebagai guguk. Kenapa Anda memaksakan itu adalah kita? Tidak. Nah, sekarang apa polanya? Apa polanya di dalam Matius 15 itu? Sejarah nih kamu. Loh, sejarah apa? Sejarah itu zaman dulu. Sejarah apa? Oke. Coba Anda sajikan sejarah sekarang. Coba Anda sajikan sejarah. Begini, zaman dulu orang mengenal Allah itu hanya bangsa Yahudi, Pak. Bangsa lain itu menyembah kepada dewa-dewa. Betul. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Sekarang pertanyaan saya, tunggu dulu. Agama mana yang bukan Bani Israel, yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel, tapi dia bukan Bani Israel? Agama apa itu, Pak? Begini, agama pertama itu kan... Kok jadi begini? Kok jadi begini? Jawab aja dulu. Anda tahu sejarah bukan? Anda paham sejarah bukan? Saya ingin menguji pernyataan saudara. Agama di luar Yahudi yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi, itu agama apa? Hindu, Buddha, Islam. Tiga agama ini, Yahudi, Kristen, Islam. Itu satu rumpun agamanya. Berasal dari Abraham. Aduh, enggak. Kristen itu tidak ada. Kristen itu penyusup. Kristen itu penyusup, Bang. Tidak ada di dalam lingkaran agama samawi. Tidak ada di dalam lingkaran Yahudi. Anda so tahu tapi nol. Sejarah Anda buta. Bibel Anda buta. Yahudi ini mengenal begini cuma. Aduh, saudara saya ini. Dia menanti Mesias kan? Yahudi kan menanti Mesias. Ketika Mesias datang, mereka kan tidak bukan menanti Tuhan kan, Mbak? Tunggu sebelum lanjut. Yahudi menanti Mesias, bukan menunggu Tuhan kan? Ya ada di Yesaya 40 ayat 3 ada itu. Apa yang dikatakan di Yesaya 40 nomor 3? Ada suara yang berseru-seru, luruskan jalan bagi Tuhan. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dan terus itu genapi di luruskan jalan bagi Tuhan. Terus yang datang Tuhan. Yang datang itu Yesus Mesias itu. Yang datang Tuhan kemudian. Mesias. Tuhan atau bukan? Tuhan ya dia Mesias. Terus kenapa di Kristen Mesias tadi berubah menjadi Tuhan? Nah, bukan berubah, itu salah satu gelar, Pak. Tuhan itu di Tuhan itu. Iya, sekarang bagi Kristen bagi Kristen Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan, dia Tuhan tapi dalam arti penguasa. Dia tidak kata Tuhan itu umum, hanya bahasa Indonesia itu. Di Arab juga bukan Tuhan. Arab, dia kayak Gusti gitu. Oh, jadi tidak apa-apa, Yesus tidak disembah, nggak apa-apa. Jadi menuhankan kamu di zaman itu siapa saja bisa menuhankan. Udah Pak, jangan ngambang materi kita. Sekarang kita kembali ke Matius 15. Kita kembali ke Matius 15, Pak. Ya, apa yang dikatakan perempuan tadi? Benar. Oke, benar Tuhan. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus setelah mendengarkan itu, Pak? Apa kata Yesus setelah Yesus mengatakan, benar Tuhan, namun guguk itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja majikannya. Apa kata Yesus? Kata Yesus, iman telah menyelamatkanmu. Apa? Dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Gimana? Apa? Iman telah apa kata Yesus setelah mendengarkan ibu itu mengaku sebagai guguk dan nggak ada, Pak, pergi jangan berbuat dosa lagi, nggak ada di situ. Bapak ini Anda salah.
ayat ini nggak ada. Ini bukan perempuan nakal nih Pak, yang disuruh pergi jangan berbuat dosa lagi, itu perempuan nakal Maria Magdalena. Ini perempuan Kanaan, jangan dicampur aduk. Bapak ini ngawur banget. Oke, kalau begitu kita Bukan, jangan campur aduk Pak. Iya, oke. Iya, Ustaz Sugi ya, oke. Hai Ibu, dengarkan. Hai Ibu, dengarkan Bang. Hai Ibu, besar imanmu. Besar imanmu. Apa imannya orang Yahudi, orang Yunani ini? Apa imannya? Apa imannya di situ? Dia adalah budak Dia percaya kepada Yesus. dan adalah guguk. Oh enggak, salah Anda. Inilah kalian. Inilah saudara Kristen teledornya di dalam memahami. Dia percaya kepada Dia Allah. mengatakan, hai ibu. Oh, salah lagi. Salah. Iya. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang mana itu? Iman yang mengakui bahwa wanita tadi mengaku sebagai budak dari majikan. Dan dia mengaku sebagai guguk yang hanya pantas makan sisa-sisa sampah dari meja tuannya. Itu yang dikatakan ibu itu benar. Sekarang kalau Anda ingin sama seperti ibu ini, berarti Anda adalah budak. Anda adalah guguk yang makan sampah dari meja tuannya. Lalu, apa layak kemudian Anda disebut sebagai anak Tuhan? Apa layak Anda disebut sebagai domba? Tunggu, sabar saudaraku, sabar. Apa layak Anda di mata Yesus disebut domba? Sementara iman yang benar di luar Yahudi disebut sebagai guguk yang makan sampah dari meja majikannya Yahudi. Anda domba atau hanya hanya guguk yang makan sampah? Itu kan dia menguji iman. Di zaman itu kan tadi saya sudah jelaskan. Yang mengenal Allah itu hanya bangsa Yahudi. Bangsa lain itu tidak mengenal Allah. Dan itu Yesus mengatakan dia menguji kepada perempuan itu bahwa kok menguji mana? Mana dalilnya, Pak? Pak, mana dalilnya dia menguji? Itu tadi di Matius 15 itu. Ada sebelum itu, Bang. Tolong. Coba. Ahli Sugi ada memang bahwa Yesus menguji wanita ini? Ada, Bang. Nah, tidak ada di situ menguji, nggak ada. Mana ada di situ menguji? Kita udah Awalnya Yesus itu tidak mau menolong, itu yang benar. Yesus itu cuek. Ya, ketika perempuan itu minta tolong, cuek dia. Itu Matius. Bahkan muridnya suruh mengusir. Ayat 24 itu. Ayat 24 Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Iya. Bahkan menolong perempuan di luar Israel pun sebenarnya tidak mau. Tapi karena perempuan itu tetap nekat terus minta tolong, bahkan sampai sujud-sujud, ya, akhirnya Yesus mengatakan kepada perempuan itu, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi iman anak perempuan itu sembuh, bukan mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan mengakui Yesus sebagai utusan seluruh manusia, tapi mengakui Yesus itu hanya untuk Israel saja, dan dia terima disamakan dengan anjing. Itu yang benar. Monggo Ki Juma, lanjut. Iya, oke, saya bantai. Oh iya, itu kalau memang pendapat Yesus itu abang. Itu menurut pendapatnya abang toh. Kalau dijelaskan di sini. Sesuai yang saya baca, saya tidak mau nambah-nambah. Iya, Pak. Iya. Itu artinya Yesus kan bukan diutus kepada bangsa Israel saja, karena tapi menjelaskan arti dari ayat itu agak sulit, Pak. Seharusnya kejadiannya waktu itu kan di Kanaan. Ini betul nggak? Kejadiannya di Kanaan. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bukan berarti semua yang dikatakan Yesus itu semua anjing-anjing, bukan. Itu tentang keimanannya dia terhadap Yesus waktu itu. Dia tahu benar bahwa dia itu Yesus.
Kaki Juma mana nih? Ya, saya ada. Ya lanjut. Oke. Iya, Oke. jadi saudara saya ya, Anda harus menyadari saat sekarang ini Yesus itu diutus hanya kepada domba. Sementara kalau Anda ingin sama dengan perempuan ini, Anda harus menerima diri Anda hanya sebagai guguk yang hanya bisa makan dari sampah yang jatuh dari meja domba. Mau seperti itu keadaannya? Domba itu Bani Israel, Domba itu Bani Israel kan sudah sangat jelas. Orang Yahudi itu adalah domba. Orang Yunani di luar Bani Israel itu hanya disebut sebagai guguk. Nah sekarang mana dalilnya bahwa Yesus diutus kepada non-Yahudi? Mana dalilnya? Boleh dong saya minta? Itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, bangsa muridnya Yesus itu bangsa apa aja? Seluruh bangsa sampai ke ujung Iya, bumi. cari murid-muridku dari ke ujung bumi Bani Israel itu sudah dibuat proporandah oleh Tuhan. Ya kembali kepada perempuan itu berarti selevel dengan guguk. Kayak mana? Iya. Anda dari mana ini aspeknya? Aspek iya apa? Ya kalau anjing kita kena ini ya. Pakai gugup ya kali. Kita kena apa namanya? Report ya. Iya betul. Itu dia Bang. Menyadari kata-kata itu ya. Kata-kata itu kita harus sadari. Kita jujur lah begitu. Iya kan. Apalagi Ustaz Sugi ini kan dia ngakunya kristologi ini. Padahal Oten makan ya. Ya bukan cuma kristologi, saya Bibel berjalan Bang. Makanya ketika Anda mau melintir dikit ketahuan sama saya. Walaupun saya nggak buka Bibel. Saya tidak pelintir, Pak. Tapi tadi Bang Juma juga menafsir. Kita mengakui bahwa menafsir itu hanya kepada bangsa Yahudi. Saya juga menafsir. Ini kan Anda mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi kan nggak ada di situ. Makanya langsung ketahuan sama saya. Nah itu memang. Udah lanjut. Di ayat yang lain itu memang itu perempuan juga. Kalau kata-kata itu ada di apa tentang perempuan Samaria itu apa? Bukan, tidak ada di sini. Tadi tentang perempuan yang minta tolong tadi. Kalau kata-kata pergilah kamu itu ada di perumpamaan tentang orang Samaria itu. Bukan orang Samaria, orang Yunani. Nah, yang kata-kata itu kepada Maria Magdalena, ketika Maria Magdalena dibawa ke hadapan Yesus untuk dihukum. Dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Maria Magdalena, Pak. Lanjut. Juma lanjut. Jadi begini, kita memang beda ya pemahaman, beda penafsiran. Oleh karena itu di Alkitab ini kita sesama Kristen saja beda tafsir, apalagi yang kita tidak seiman, pasti tafsirnya beda gitu. Kalau kita baca sejarah, itu awal yang mengenal Allah, pencipta langit dan bumi hanya bangsa Yahudi. Di luar dari bangsa Yahudi itu anjing. Itu menurut mereka gitu. Sehingga Yesus mengumpamakan seperti anjing itu. Dia menguji imannya kepada perempuan Yunani itu. Artinya ketika perempuan Yunani juga dia disembuhkan anaknya, artinya bahwa Allah ini diterima oleh seluruh bangsa. Bisa diberitakan penginjilannya di seluruh bangsa. Dan itu terbukti setelah Yesus dia bangkit. Dia menyatakan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridnya. Pergilah ke Samaria sampai ke ujung bumi, ke tanah Yudea sampai ke ujung bumi. Itu konfirmasinya setelah Yesus naik waktu bangkit. Yang bulan-bulannya kalau kita baca hanya satu ayat, ya memang Yesus diutus kepada bangsa Israel aja. Tetapi ayat Alkitab juga mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel, tapi kasih karunia itu berasal dari Yesus Kristus. Kira-kira begitu. Betul. Jadi kalau kita menafsir, Ustadz Sugi menafsir, Ustadz Juma juga menafsir, ya kita hargailah begitu. Tapi jangan paksakan. Gitu. Kita itu nggak ada nafsir loh, kita itu membaca apa adanya loh. Yakin Ya kita baca apa adanya di situ. Yang dibenarkan perempuan itu apa?
Ya kan? Kan jelas-jelas ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba yang hilang. Dari Israel itu yang dibenarkan oleh perempuan itu. Artinya perempuan itu mengakui Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja. Gitu loh. Iya, betul. Ya, Untuk iya. bangsa Israel aja. Yang nafsir siapa? Bahwa saya ini diutus hanya bangsa Israel aja, tapi perempuan itu kan dia meminta. Artinya bangsa lain juga bisa gitu. Begini Pak, itu bukan dalam konteks pengajaran, itu dalam konteks tolong menolong. Contoh gini nih, makanya tadi saya kasih contoh, ada dokter Kristen sedang menyembuhkan orang Islam, ya, apa itu artinya mengajarkan Kristen kepada orang Islam? Kan tidak. Maka dilihat konteks ini konteks apa, pengajaran atau penyembuhan. Ini perempuan ini tidak sedang cari Tuhan. Perempuan ini sedang cari obat, cari pertolongan karena anaknya kerasukan setan. Itu artinya bangsa lain juga bisa menyembah Tuhan kan? Bukan cuma bangsa Yahudi kan? Nggak ada di sini pengajaran Yesus perempuan itu untuk menyembah Tuhan, nggak ada. Tidak. Maksudnya Yesus itu berarti Yesus itu bukan diutus. Dia kan menguji kepada perempuan itu bahwa saya pakai bahasa pasar aja ya. Saya cuma diutus kepada sih, Pak. Orang minta Yahudi tolong aja. nggak ditolong gimana sih? Dia menguji. Ketika Bang. misalnya seperti tadi Bang Sugi dibilang dokter misalnya dokter Kristen dari Islam meminta untuk apa? Lalu dokter bilang, saya hanya untuk mengobati orang Islam, orang Kristen tidak ada. Tidak, tapi yang dari Kristen itu dia meminta terus. Yang artinya dokter Islam atau dokter Kristen dia bisa mengobati semua agama. Iya, nggak apa-apa kalau dalam konteks pengobatan, tapi bukan dalam konteks pengajaran. Ya, Yesus ini tidak sedang mengajari perempuan itu untuk menjadi pengikutnya, bukan mengajari perempuan itu untuk menyembah Tuhan. Makanya nanti kalau Anda lihat di dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Jadi Yesus ini nggak pernah mengajarkan ajarannya kepada bangsa di luar Israel, itu nggak pernah. Lalu bagaimana dengan Matius 28 ayat 19, ya? Di situ dikatakan kepada bangsa muridnya, bukan ke seluruh dunia di situ. Nih bentar, saya bukakan Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, bangsa murid Yesus. Ya nih, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bangsa muridnya Yesus. Kenapa bangsa muridnya Yesus? Karena di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus mengatakan kepada muridnya, memanggil 12 murid itu, ya, dan berpesan jangan masuk kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Artinya apa? Artinya Yesus itu menyuruh penginjilan ke seluruh dunia, tapi bukan kepada bangsa lain. Karena pada saat itu bangsa Israel ini sudah terpecah belah. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora itu. Bangsa Israel sudah mengembara kemana-mana. Sehingga pesan Yesus melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, di Matius 28 ini tetap konteksnya tidak lari dari Matius 10 ayat 5 ayat 6, yaitu tetap kepada domba yang hilang dari Israel. Maka pesannya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bangsa murid Yesus. Termasuk bangsa Arab, bangsa Indonesia itu. Tidak bisa, emang orang Arab ini bangsa murid Yesus? Bukan. Itu kan bangsa muridku. Bangsa muridku ya apa 12 suku itu yang sudah melencar kemana-mana, bukan begitu Bang Juma? Lanjut Bang Juma. Sangat betul. Ini saya kasih contoh ya, pendalaman materi itu ya. Di dalam Yosua 10 nomor 21. Coba Anda buka di Bible Anda. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Jadi yang dimaksud bangsa di sini adalah bangsa Israel. Ke-12 suku dari Bani Israel. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan.
Artinya seluruh bangsa muridku maksudnya adalah Bani Israel. Pergilah ke seluruh bumi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada jadikanlah seluruh muridku. Seluruh bangsa. Apa? Gimana itu dalilnya? Seluruh bangsa. Itu tadi Kepada seluruh bangsa muridku. Nah, sekarang bangsa murid jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi dia menyebut. Oh, enggak begitu. Bangsa, jadikanlah seluruh. Enggak, Anda salah. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Begitu. Iya, betul. Jadikan seluruh bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus bangsa apa aja? Oh, bukan begitu. Anda jangan mentah. Oh, salah. Ini bangsa yang diartikan ke bangsa lain. Dan itu nanti tidak terjadi bisa. 1 ayat 8. Berarti Yesus mencela-mencela ya kalau gitu, kalau diartikan kepada semua bangsa. Iya, betul. Karena di Matius 10 ayat 5 ayat 6 melainkan Jangan pergilah kepada dipelintir. domba yang hilang dari Israel. Coba Mau ayat itu tabrakan. Kata-katanya direnungkan itu bahasa Indonesia jelas sekali kok. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oh, dibantah. Ada konfirmasi juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sampai ke ujung bumi lagi. Kemiut, Bang Juma, kemiut Aki Juma. Bang, izin Bang. Ya, Kemiut, silakan Bang. Bang Martin. Aki Juma. Martin Ya. lanjut ya. Ini kalau kita Bang berdebat terus Sugi, mengenai bangsa ini, kita harus tahu dulu. kata Iya, gimana, bangsa gimana, itu gimana? apa. Ya, Martin Harus lanjut tahu ya. Saya dulu. Ini contoh dulu, Bang. Contoh Udah, Iya. saya pikir udah tuntas. contoh bangsa Benar. dulu ini nih. Yosua 10:21 coba Anda buka dulu. Yosua 10 nomor 21 Anda buka dulu. Saya pakai satu HP aja, Bang Juma. Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Ini bangsa apa aja yang pulang ke Yosua ini? Bangsa apa aja? Itu sebelum Yesus ada. Seluruh bangsa loh. Itu di perjanjian lama itu, Abang. Apakah seluruh bangsa? Iya, Itu di perjanjian lama. begini. Iya, saya tahu. Apakah Bagaimana? seluruh Itu bangsa Yesus yang bukan? dimaksud di sini adalah seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, atau seluruh bangsa yang dimaksud hanya Bani Israel? Coba. Iya. Belum datang. Wap. Nah, silakan. Ini menurut pemahaman Ya, saya. ini dulu, Bang. Ini Iya. dulu, Bang. Ini dulu, Bang. Ini dulu. Iya, saya Silakan, tahu. silakan. Tahu. Maksud Abang itu hanya kan Iya. tujuannya hanya ke bangsa Israelnya saja. Ya tahu. Betul. Sesuai Iya. konteks. Tapi bangsa secara teologis, bangsa itu kita artikan dulu apa itu bangsa. Bisa Apalagi dilihat di disebut Yosua lagi di seluruh dunia. 10:21. Semua. Itu yang maksud bangsa. Iya. Oh, Kita salah harus Anda. tahu dulu Ya, bangsa. tampilkan Dinda, tampilkan biar dipaham oleh saudara kita. Iya, Bang. Kalau menurut Kebaca ya ini ya. tadi, itu semata-mata kan ditujukan kepada bangsa Israel, Bani Israel. Ya, Begini, Bang. Pak. Bentar, Pak, sedikit, Pak ya. Tapi Yesus diutus ketika Yesus datang, pada domba yang Yesus hilang dari Israel, itu kan kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Ya, aku diutus berarti Yesus ini menjalankan perintah dari Bapaknya. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sekarang kalau menurut Anda Yesus itu mengalihkan penginjilannya, pengajarannya kepada bangsa lain, adakah perintah Bapa kepada Yesus yang seperti itu? Karena di frasa pertama, ya, di Matius 10 ayat 16, Matius 15 ayat 24, Yesus dengan jujur mengaku, aku diutus.
Berarti Ya, apa yang betul dilakukan Yesus bukan kehendak Yesus sendiri. Nah, kalau memang Yesus mengalihkan pengajarannya kepada bangsa Israel, adakah perintah Bapa untuk mengajarkan kepada orang di luar Israel? Monggo. Ada. Silakan. Waktu setelah turun Roh Kudus itu, setelah dia naik ke surga, ya, dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku, katanya begitu. Kita jangan berpatokan dengan satu ayat Ini saja, udah Bang. dibahas. Ya. Mana? Yang saya minta perintah Bapa. Karena Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Kan begitu, Matius 5, Yohanes 5 ayat 30. Nah, sekarang perintah mana yang didengar Yesus sehingga dia mengalihkan penginjilannya kepada bangsa lain? Harus ada. Karena Yesus jujur, dia tidak berbuat dari dirinya sendiri. Harus ada otoritas yang memerintah dia. Betul enggak, Bang Zuma? Mana orang ini? Betul sekali. Cuma Betul. Itu nggak diragukan. Hah? Aku di sini loh. Oh, ada. Aku ada loh, Bang. Iya, jadi Yosua 10 nomor 21 tadi Dinda Alif itu udah benar. Ditunjukkan aja dulu, dibesarkan biar dijelaskan gitu. Dinda Alif bisa minta tolong deh. Yosua jelaskan 10, tadi ya. tuh. Ditunjukkan. Yosua itu- Nah, tuh coba lihat. Siap. Catat. Yosua itu sebelum Yesus lahir. Cek. 1 2 3. Itu hanya contoh kasus, Pak. Contoh Iya. kasus. Apakah bangsa itu yang dimaksud Contoh seluruh kasus. bangsa? Kan tidak, gitu loh. Itu contoh kasus saja. Nih. Yosua sendiri ya. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Apa yang dimaksud seluruh bangsa di sini kan gitu tadi. Ya. Ya, silahkan. Brunda atau Ustaz Sugi. Bang Cuma YouTube-nya gangguan ya, Ya Bang? udah. Bang Cuma YouTube-nya gangguan Iya, ya? ini saya lagi hubungi. Mm. Nah, ini seluruh bangsa di sini kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Ustaz Talib. Biar enak kita. 10. Ya, Siap. Selamat jaringanku aman. itu kan jelas itu. Jadi Semua data penginjilan aman. yang dimaksud di dalam Matius 28 harus kembali kepada Matius ini. Tidak bisa tidak. Ini. Ya, coba dibaca itu. Ini pesan Yesus, 12. ya, pesan Yesus, pesan Yesus. Sebenarnya palsu juga itu mana Kudus tahu. oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Sam, melainkan pergilah Samaria. kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang ya, bukan guguk di sini. Itu jelas. Kenapa Yesus itu menyuruh mencari domba yang hilang dari Israel? Karena pada masa Yesus itu bangsa Israel tidak lagi menyatu di wilayah itu, di wilayah Israel. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Ketika bangsa Israel dihancurkan oleh Raja Asyur 750 tahun yang lalu di zaman Yesaya itu. Yesaya 7:21 itu kan. Pada suatu hari dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu kepala dan bulu paha, bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Itulah azab, itulah kehancuran bangsa Israel dimulai sejak itu. Setelah itu bangsa Israel mengalami zaman pembuangan.
Nah, maka pesan Yesus jelas sekali, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Ya. Jadi penginjilan di dalam Matius 28 itu harus sinkron dengan Matius 10 ayat 5 ayat 6. Kalau tidak berarti kontradiksi, pertentangan. Begitu. Lanjut guruku Aki Juma. Dikit ya, dikit. Dan itu ditengarai adalah ayat palsu ya, tambahan oleh para jangan sarjana. begitu Bunda Rama, aduh. Iya. Jangan kamu framing begitu, Bang. Gini, sebentar dikit Bang, dikit. Itu Firman Tuhan kami dong. Sebentar. Kan aku belum ngomong ini, belum masih ini. Matius 28:15. Maka 15 ya. Maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu, cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Nah, sampai pada hari ini, apakah Yahudi kala itu sampai sekarang ini? Ini tanda bahwa perikop ini berakhir pada Yohanes tadi ya, Matius 28:15. Dan cerita itu masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Kemudian ditambah 28:16. Itulah yang disebut kalian yang sebut sekarang ini adalah amanat agung. Ya, itu yang kalian pakai, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang kalian pakai sebagai penginjilan ya. Misionaris dia pakai itu. Nah, ini ditengarai tambahan ya, seperti ini ya. Haig J. Schoenfield ya, nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959. Dalam bukunya The Original New Testament halaman 124. Ayat ini Matius 28:15 tampaknya adalah penutup Injil Matius yang tadi ku baca ya. Dan cerita ini tersiar sampai saat ini di kalangan orang Yahudi. Nah, karena itu cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Nah, ini kalau sebuah cerita kan biasanya kita sebuah buku cerita atau novel atau apa kayak biasanya diakhiri sampai hari ini. Nah, ini ya 28:15. Jadi dikonfirmasi oleh nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1999 dalam bukunya The Original New Testament halaman 124. Ayat ini Matius 28:15 tampaknya adalah penutup Injil Matius. Apa yang kemudian mengikutinya? Matius 28:16-20. Dari apa yang disebutkannya nampak sebagai sesuatu yang ditambahkan kemudian. Bahasa Inggrisnya this Matthew, nggak usah lah bahasa Inggrisnya. Kemudian kedua ya, Robert Pang, profesor ilmu perjanjian baru. Ini profesor loh, ilmu perjanjian baru, Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan ini sebagai berikut. Amanat agung dalam Matius 28:18-20 diciptakan oleh individu-individu penginjil yang mencerminkan gagasan untuk meluncurkan misi gereja ke seluruh dunia. Yesus sendiri belum tentu memiliki pemikiran untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia dan sudah pasti bukan pendiri atau penggagas dari institusi seperti ini. Ayat ini sama sekali tidak menggambarkan perintah yang datangnya dari Yesus. Ini ada di ilmu profesor ini ya. Robert Pang ini profesor ilmu perjanjian baru loh, Universitas Harvard, dalam bukunya The Five Gospel. Ini kalian bantai ini sarjana kekristenan ini. Jadi ini makanya Matius 28:15 bunyinya begini ya. Maka tentara pengawal itu mengambil uang itu dan melakukan seperti yang dipesankan kepada mereka. Oleh karena itu cerita ini masih tersiar di antara orang Yahudi sampai pada hari ini. Sampai pada hari yang ini. tersiar. Tapi Maka yang tersiar, dusta mahkamah agama itu. Maka yang tersiar sampai hari ini layaknya adalah berita tentang tentara yang nerima upah. Bukan beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Betul gurunya. Jadi kalaupun dikatakan seluruh bangsa, saudaraku, bangsa yang dimaksud itu adalah Bani Yakub. Iya. Kita bukan Bani Yakub. Beritakan Injil itu Yesus sendiri ngomong pada murid-muridnya. Iya, beritakan Injil kepada seluruh makhluk pun. Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan hanya untuk Bani Israel. Sama seperti yang sampai kepada kami umat Islam. Kami beriman
Kami beriman kepada hikmat Injil. Kami beriman kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Kami beriman. Tetapi seberiman imannya kami kepada beliau, beliau diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu iman kami. Makanya saya katakan, kami nggak mau nyamar sebagai serigala yang nyamar seperti domba, nggak mau kami. Karena Yesus menubuatkan akan datang serigala-serigala. Artinya apa serigala tadi itu? Guguk yang kemudian nyamar sebagai domba. Sebenarnya mereka bukan domba, tapi serigala yang sangat buas, kata Yesus. Apa buasnya? Salah satunya. Apa buasnya? Salah satunya. Diberitakan bahwa Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel itu mati secara terkutuk untuk menghapuskan segala ketetapan Tuhan di dalam Taurat. Dan kemudian bangkit untuk menjadi Tuhan. Itulah kebuasan serigala tersebut. Membunuh akal manusia. Bukan hanya membunuh jasad, membunuh akal manusia. Pencipta langit dan bumi datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, membatalkan hukum-hukum Tuhan di dalam Taurat, kemudian mengajarkan bahwa setelah bangkit dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini yang dimaksud serigala buas. Kenapa demikian, Abang? Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah guguk. Senyomet-nyometnya monyet, tidak ada nyemot yang menyembah sesamanya nyomet. Begitu juga babi. Sebabi-babinya babi, tidak ada babi menyembah babi. Tapi saudara yang adalah korban dari serigala buas, sesehat-sehatnya serigala tetap aja mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Inilah yang dimaksud adalah serigala buas. Mematikan akal. Tapi imannya hebat. Sampai pada level bernubuat, mengusir setan, bermujizat, hebat imannya. Kepercayaannya keyakinannya hebat, luar biasa. Tetapi sayangnya itu tidak berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Nyala daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Meskipun sudah mampu bermujizat, bernubuat. Karena menuhankan Yesus itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, anakku itu. Nah, dia yang harus didengarkan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dengarkan, jangan dibantah itu. Jangan dibantah. Kita harus mendengarkan apa yang diucapkan. Ya, itu dia makanya. Makanya kalau saudara masih juga mengaku sebagai domba, waduh, sangat disayangkan setelah kami menjelaskan seperti ini. Silakan ditanggapi atau ditambahkan guru-guru yang ada di sini. 86,3, minggir sedikit, lanjut. 86. Oke, Pak Juma, Pak Sugi. Oke, Saudara Freddy. Oke, saya closing statement aja karena saya di Indonesia Ya, Timur silakan. udah larut ya. Baik. Jadi yang pertama-tama ya saya minta maaf ya kalau memang dalam dialog ini agak sedikit keras, tapi itu untuk edukasi untuk Iya, nggak kita apa-apa, semua. Bang, apa? Biasa. Ya. Betul. Nah, kalau beda tafsir ya itu wajar karena kita sesama iman saja beda tafsir. Dan yang terakhir barangkali saya memberikan salah satu ayat di kisah para rasul 11. Kisah para apostolos. Assalamualaikum. Ya, di kisah para rasul. KPR 11 ayat 1. KPR 11 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa seluruh bangsa juga menerima bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kira-kira demikian ya, teman-teman, host. Makasih ya atas atensinya. Ya. Pak Sugi, maaf Pak Sugi. Pak Juma, maaf. Ya. Ya Bang, nggak apa-apa Bang. Yang penting kita dialog itu Ya, boleh Bang, keras. ya, Bang. Yang penting kita Iya. mengerti. Iya, brother Martin, brother Panjang Freddy. umur, Bang. Jangan diulangi lagi aja ya. Iya. Dan Polres ya, Polres saya dan Polres belum ya. Polres kalau kasar. Apaan? Bang. Apa yang nggak diulangi? Kalau Bang Martin malah Tadi minta maaf, Gurunda. Kepercayaan teman gitu. Tadi minta maaf soalnya. Makanya kita kan bilang ya jangan diulangi aja gitu. Lanjut. Harus closing, Bang. Closing statement saya juga sedikit lah. Siap, Bang? Iya, lanjut, Bang, lanjut. Dengan senang hati silakan. Lama-lama juga nggak apa-apa. Pak Martin jangan turun dulu. Belum selesai Pak Martin. Biarlah Pak itu. Iya. Siap, Bunda. Intinya begini kan. Kita semua ini, semua agama punya iman masing-masing. Ya, mau Kristen,
mau Katolik, Hindu, Buddha, mau Islam, imannya ada. Masalahnya, apakah iman itu kita pelihara dengan baik-baik, ya, dengan wajar? Karena di dalam Alkitab juga tersirat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita ini ya pandai-pandailah, kita jangan selalu ngomong orang, ngomong itu salah, ngomong orang lain salah. Gak usah curhat, Sebagai Bang. anak-anak Indonesia, Kita tahu itu Indonesia kok. kan dalam Biar, satu biar. kesatuan yang utuh. Biar nggak apa-apa. Iya, Ya, itu saja lanjut, pesan Bang, dari lanjut. saya, Bang. Kalau ada kata yang Ada salah, lagi, Bang? jangan simpan di hati. Kalau Ya, ada Bang. jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada sumur di ladang jangan lupa menggosok gigi. Baik. Sip. Hai, biar lupa juga tidak apa-apa, Bang. Nggak nyambung. Kalau ada mantan di Allah pasar Akbar. jangan lupa jadian lagi. Itu Bang Doni, Iya. Bang Doni si Barani. Siapa itu si Sabar, si Barani, Si pemberani. Barani. pemberani. Gini, Doni si Barakokok. enggak, Ya, lanjut. santai lah Kipli, enggak usah kayak gitu, langsung panas kok sama aku. Gini, tadi kau bilang kan Kipli gini Kipli. Orang cuma tadi. bercanda kok langsung emosi. Mahal Enggak, sih lu. makanya santai aja Masya gini. Allah. Jadi Masya kalau Allah. kalau tadi kau bilang tadi itu dia hanya buat domba yang hilang dari Bani Israel. Ini kan ada ayatnya, Yohanes Ya, 3 ayat 16 ya. Yohanes Karena berapa? Ada karena juga begitu domba. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menguraikan anaknya yang tunggal Mengaruniakan supaya anaknya. setiap yang tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan gitu kan? Oke. Ini jelas gitu loh. Oke. Jadi ngapain kau Ya, ini? Oke. Apalagi yang Tuhan kurang di situ? mau. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke, Tuhan mau agar Yesus itu dipercayai, diutus kepada siapa? Itu jelas bagi dunia, udah dibilang itu dunia. Kau paham gak dunia? Di mana? Tahu nggak Di mana? Di mana dikatakan aku mengutus anakku untuk dunia? Lah ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu loh. Kau tahu nggak dunia? Oke, terus Kau terus. paham nggak kau dunia? Kau paham Iya, nggak? Kau tahu teruskan, nggak dunia teruskan, gitu loh? teruskan dalilnya. Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Oke. gitu loh. Oke, sekarang Apalagi ketika kurang di sana. Yesus sekarang ketika Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kamu percaya atau tidak? Ya pastilah, itu kan buat Israel, buat dunia juga gitu loh. Tapi buat dunia juga. gitu loh. Bagus. Kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, kamu akan memperoleh Enggak. hidup. Jadi gini Kipli, gini. Apalagi? Gini ya, kita tokan aja gantian gini. Loh, Jadi kalau kau paksakan, saya tanya dulu, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? bukan hanya, kalau bukan hanya tidak. Berarti Anda tidak percaya. Dunia tadi Yesus sendiri yang ngomong hanya kok gimana sih? Katanya barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh hidup. Nah sekarang Anda percaya enggak kalau Yesus mengaku hanya domba untuk domba Israel? Kau nggak bisa kau lupakan ayat ini, ayat 16 ini, ya. Kenapa loncat? Lah, Kenapa kau loncat? Kau dia maksakan ini. Gua bisa juga pegang. Memang Tuh, untuk jadi- dunia, Iya. agar dunia percaya bahwa Yesus adalah rasul utusan dari surga Gimana kata-kata untuk rasul Bani itu? Israel. Gimana kata-kata rasul? Jangan kau paksakan. Utusan kan? Itu kan kau simpulkan sendiri. Dia- Mana ada utusan di situ? Dia Mana kan kata-kata utusan kan? di situ? Mana kata-kata utusan di situ? Di ayat 16 itu. Jadi Yesus ini bukan utusan. Siap. Bukan utusan. Utusan, Bang. Utusan. Saudara Martin aja ngaku utusan. Dengar. Sekarang barang siapa yang percaya maka dia akan memperoleh hidup. Nah, sekarang Anda percaya enggak kepada Yesus kalau dia mengaku? Antara yang Dengarkan. sama diutus sama Bambang. Anda percaya tidak bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Anda percaya? Pendek Ya, karena itu bukan percaya, dengar, itu bukan masalah percaya,
dengar. Anda percaya Bukan, tidak? percaya. Sekarang ku tanya samamu, kau percaya nggak dia buat dunia ini? Kau balikin. Kau nggak percaya nggak dia buat dunia? Gitu loh. Apa? Gimana? Kau percaya nggak? Sekarang kau percaya nggak kalau dia buat dunia? Iya. Balik. Dengarkan dulu. Gini. Yesus diutus ya ke atas dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda kepada Yesus bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel? Percaya ke Anda? Sekarang aku tanya gini sama Muju. Loh, kok jadi bertanya lagi? Ini aku jawab gini. Dengar. Dengar. Itu diajarin tuh dari saudara Martin, diajarin tuh supaya jujur. Gini, Kipli. Percaya tidak? Kalau dia bukan Tuhan, aku percaya. Tapi karena dia Tuhan itu kan buat semua umat manusia. Loh. Lah, itu kan iman kami. Kalau kau berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak memperoleh hidup karena Anda tidak percaya. Kan narasinya tadi, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup. Percaya dia Tuhan. Ternyata Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak memperoleh hidup. Masa Tuhan buat orang Israel doang Tuhan? Dia bukan Tuhan, Tuhan, buktinya dia diutus. Menurut kami Tuhan, nah, itu selesai. Kalau begitu, kan tadi datanya kamu yang bawa, datanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bahkan ada datanya, barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang Anda percaya tidak kalau dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Percaya tidak? Mana kata-kata tadi ku bilang kepadanya aku berkenan. Kau kadang-kadang kau buat sendiri gitu loh. Ini ku baca lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Anda percaya? Anda percaya tidak? Anda percaya tidak bahwa dia mengaku, anak ini mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Kan ada pengakuannya di situ, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Sekarang percaya tidak Anda kepada Yesus? Ketika dia mengaku, supaya sesuai dengan kepercayaanmu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya tidak itu? Apanya? Aku nggak mau mengikuti dengan kepercayaanmu. Kita beda kepercayaan soalnya. Dengar. Yesus, bos. Gimana nih orang ini lucu banget nih. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya enggak? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya enggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Anda percaya tidak? Kutanya balik samamu. Jawab dulu. Anda percaya tidak? Anda percaya tidak kalau Yesus mengaku bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Anda percaya tidak? Aku percaya buat dunia, buat semua manusia, namanya Tuhan. Udah, paham? Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk dunia? Lah ini kan udah dibilang tuh, karena besar kasih Allah kan dunia. Gimana sih buat dunia? Maksa. Mana iya? Dengarkan. Dunia ini mau, Tuhan mau agar dunia ini percaya kepada Yesus. Paham? Nah, sekarang pertanyaan samamu, Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus mengaku diutusannya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Anda percaya tidak? Kipli, pertanyaan samamu, Tuhan itu buat dunia, buat satu kelompok. Tuhan pencipta langit dan bumi itu untuk dunia. Yesus diutus hanya untuk domba Bani Israel. Karena Yesus bukan Tuhan, wajar kalau dia hanya untuk Bani Israel. Nggak nyambung Anda ini. Anda nggak nyambung. Malu kawannya tadi. Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Dengarkan dalilnya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang harus dipercayai di sini? Yesus kan? Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Percaya atau tidak Anda itu?
Itu menurutmu silahkan, aku bilang. Kalau buat kami itu Tuhan buat dunia gitu loh. Sekarang udah kau jawab sendiri tadi. Tuhan itu buat dunia, kau bilang kan. Parah. Jangan kau paksakan aku sesuai dengan pikiranmu. Allahu Akbar. Saudaraku, Tuhan yang maha besar mengutus anaknya di atas muka bumi ini sebagai anugerah ke atas muka bumi ini. Nah, barang siapa yang percaya kepada anaknya, yaitu Yesus yang diutus, dia akan memperoleh hidup dan dia tidak akan binasa. Yang menjadi standar kemudian penilaiannya adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Nah, sekarang room kamu, tapi kau jangan mendominasi roommu. Sekarang kesempatan bicara. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus itu? Pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Jawab. Silakan. Kamu host, kasih kesempatan kamu bicara. Gak ada gunanya ini, gak ada gunanya kau moderator ini. Jangan emosi santai aja. Di Kristen nggak ada kayak jangan gitu, terguncang. Ya, silakan Anda bicara, silakan. Kau kayak anak kecil kau. Silakan Anda bicara. Silakan Anda bicara. Dia ini nggak kasih kesempatan bicara. Ya udah, sekarang Anda bicara, silakan. Kasih kesempatan bicara dong. Ya udah, Anda bicara sekarang. Anda bicara sekarang. Jadi gini. Jadi gini tadi kan bicara dong. Silakan Anda bicara sekarang. Diskusi santai aja. Ya kalau emang jangan paksa. Lanjut, bicaralah. Kau kayak anak kecil kau, nggak dewasa kau. Kau yang kayak bayi. Gini Kipli. Gimana? Kau anak kecil kalau kita itu lebih mendominasi roommu ini. Iya, nggak boleh. Tamumu harus kau hargai. Betul. Ya, silakan. Saya menghargai Anda, silakan. Saya hargai Anda dengan 1 koin, silakan. Lanjut. Enggak, aku nggak perlu koin, Kipli. Jangan kau kasih di agamamu itu kasihlah bangkai kepada tamumu. Enggak, jangan gitu. Dengar, saya bicara ya. Ngomong hujat kita. Silakan. Silakan. Memang, dengar dulu. Saya kasih kesempatan bicara. Memang di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek. Macam kalian ini ngejek-ngejekin iman orang. Kau juga. Loh, kok saya ngejek? Saya ngejek apa, Bang? Yesus sebagai Tuhan. Abang, saya ngejek apa? Jawab dulu. Jawab dulu, saya ngejek apa? Loh, ya ngejek lah kau itu. Orang bicara menjelaskan, kau tertawakan. Ya karena jawabannya nggak sesuai dengan pertanyaan. Iya, kalau nggak sesuai juga, kau ini aja, kau sanggah aja, nggak perlu kau ngenyang-ngenyang gitu. Saya udah nyangga tapi Anda ngeyel. Kau lama-lama udah keras kau gitu, udah keras. Oh enggak dong. Terhadap orang yang otaknya sudah kaku memang harus dikerasin. Cara itu menunjukkan kepribadianmu kawan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Hargai. Anda yang menilai saya silakan. Dengar. Kau masuk ke room Kristen, nggak ada yang kayak kau itu. Oh iya. Hostnya apa moderatornya nggak ada kayak kau. Iya, room Kristen. Di room Kristen baik-baik semua. Turunin, nggak ada gunanya. Kita mau Turunin nggak apa-apa. Saya nggak pernah sih ke room Kristen, saya tuh nggak pernah baik-baik semua room Kristen itu. Dengar, Kak juga kalau kakak nggak bisa jadi moderator yang baik, ya jangan begitulah. Mending aku bisa naikin nggak apa-apa. Yang lainnya suruh naik nggak apa-apa. Jadi aku di sini kan kita berdebat santai aja ya. Kalau emang nggak sesuai dengan pandangan kita, sampaikan aja sanggahan, nggak perlu di yang minta naik siapa? segala macam gitu loh. Hah? Turunkan aja nggak apa-apa. Turunkan aja. Ya sudah Don, kamu tanggapi aja dulu. Apakah Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Mana dalilnya? Dengar gini Bang, kalau itu menurutmu silahkan bebas-bebas saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kami, kok menurut saya, menurut Yesus? Ya silahkan menurut saya. Kan yang harus dipercaya, kan Yesus. Menurut Yohanes 3 nomor 16. Yang harus dipercaya supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang harus dipercayai adalah Yesus. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya itu atau tidak? Silakan.
Jadi kalau itu yang abang bawa satu ayat itu ya silahkan. Tapi kan ayat yang lain juga banyak mengatakan dia itu buat dunia. Kayak tadi udah saya bawa tadi ayat tadi. Kalau abang nggak percaya itu silahkan. Aku nggak paksain abang supaya percaya itu. Karena iman kita juga beda. Abang itu mengatakan itu nabi, buat kami itu Tuhan. Kalau Tuhan itu buat dunia. Kalau orang sehat berpikir yang logika yang masih ada pikirannya, itu pasti mengatakan kalau Tuhan itu buat dunia, bukan buat satu kelompok doang gitu loh. Kecuali kalau Tuhannya abang mungkin begitu. Kalau Tuhannya abang mungkin begitu, satu kelompok aja. Udah. Nah, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Lah, tadi kan udah dibilang dia buat dunia gitu loh. Duh, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sekarang saya adalah non-Kristen, saya bukan Kristen. Tapi ketika saya percaya Yesus itu adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, apakah saya binasa? Atau saya memperoleh hidup yang kekal? Menurut Yohanes 3 nomor 16. Silakan. Tadi kau bilang tadi bahwasannya akulah Tuhan itu kan ada banyak ayatnya bang. Aku sama Bapak itu sama, satu. Itu kan banyak ayatnya. Jadi ngapain harus diperdebatkan lagi? Satu apa Ya, di situ? Kalau memang abang nggak mempercaya itu ya monggo gitu loh. Kita juga nggak mau kok Satu WhatsApp grup supaya satu kesatuan satu. Satu kesatuan. Lah iyalah. Jadi kalau kalian nggak percaya, Yang satu nggak tahu hari kiamat, yang satu tahu. Intinya bang, kau jangan menyesatkan gitu loh. Kau banyak menyesatkan. Yang menyesatkan di sini Ya, siapa? kau lah menyesatkan. Dari tadi kau Mana bukti penyesatannya saya coba? dengar. Tadi kau bilang kan orang Kristen lah yang kau bilang tadi itu yang jadi serigala berbulu domba. Oh betul, itu nggak ada penyesatan itu. Kalau itu nggak diragukan itu. Kristen itu adalah serigala, itu pasti. Silakan kau ngomong dulu, nanti aku ngomong. Lanjut. Jadi gini, yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang ngaku-ngaku sebagai Bani Israel itu adalah serigala. Paham itu dulu. Nah sekarang siapa di antara dua agama ini? Kristen yang non-Yahudi atau Islam yang non-Yahudi, yang dua-duanya non-Yahudi, yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Siapa di antara dua agama ini? Islam atau Kristen? Kan Anda Kristen. Nah sekarang siapa serigalanya? Ya Anda. Siapa yang menyamar? Ya Anda. Siapa yang bukan Yahudi tapi ngaku Yahudi? Ya Kristen. Kenapa mau cari serigala yang lain? Pembuktiannya tadi sudah kita lihat. Di dalam Matius 15, ada seorang ibu Yunani mengatakan, benar Tuhan Yesus. Sekarang aku ngomong gantian ya, oke? Oh, belum selesai, tapi nggak apa-apa, silakan. Jadi gini, silakan. Jadi kalau kau tuduh kami itu adalah yang kau bilang tadi serigala berbulu domba, itu kau keliru. Kenapa kau bilang keliru? Kalau kami diajarkan supaya kami membalaskan kejahatan dan kejahatan, kami berbuat kejahatan, kami balas lagi, udah pasti dibom gereja, bom lagi, kan gitu kan? Oh, nggak ada hubungannya dengan serigala, Bang. Nggak ada hubungannya dengan serigala ini. Dengar dulu. Serigala itu. Dengar dulu yang ngomong. Serigala itu. Orang lain ngomong potong-potong. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kau tadi kau ngomong kau puas-puasin kau kasih kok. Karena kamu nggak ada hubungannya, nggak level kita, dialogmu itu nggak nyambung. Iya, udah mending turun aja kalau kau kepanasan. Ya nggak nyambung, gitu loh. levelmu bicara kayak dengan saya itu bicara serigala, kok larinya ke bom? Lah iyalah kan kalau kami kan kau bilang serigala berbulu domba kan. Oh, jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda itu orang baik-baik gitu? Nggak ada bom. Ya pasti lah. bilang kami orang Oh gitu. Nah inilah yang dibasut serigala nyamar domba, penjajah nyamar sebagai korban penjajah. Ini. Ini. Jadi penjajah nyamar-nyamar sebagai korban. Lebar kemana-mana kau nggak fokus. Loh, tadi kan Anda membawa itu narasi bom, katanya kami adalah orang baik, tidak ada bom gereja dan seterusnya. Oke, nggak ada bom gereja, tapi apa agama orang yang datang ke Nusantara ini 300 tahun lebih membunuh, merampok, menjajah, apa agamanya dan di mana mereka kemudian ibadah? Di mana? Siapa nama Tuhannya? Itu POC ya. Giliran kayak begitu. Ganti dulu, gantian lah. Ini kau dari tadi kau monopoli sendiri. Jadi nggak enak begini gini. Sekarang kita bahas domba yang hilang dari Bani Israel. Pantek lah kau pantek. Tahu kau pantek? Nggak ada hubungannya gitu loh. Tahu kau pantek? Nggak ada hubungannya. Dia bilang pantek. Jangan kamu emosi gara-gara kamu adalah serigala nyamar domba. Topengmu saya buka. Jangan kau jengkel. Gara-gara topengmu kebuka oleh Bang Suma, kamu emosi. Kau ngomong aku diam. Makanya jangan nyamar-nyamar gitu loh. Pantek. Jangan nyamar-nyamar. Kita berbicara mengenai guguk yang nyamar seperti domba.
Orang Yunani tadi, ibu Yunani tadi sudah mengakui bahwa dia adalah pemakan sampah dari meja Yahudi. Anda penerusnya, berarti Anda adalah makan sampah Anda itu. Sudah dibilang. Ya lanjutin. Nah itu Gurunda tadi marah, dia ngomong, oh ya pantai gitu. Emosi turun. Kalau berbulu domba kan larinya ke bom gitu loh, nggak lari ke ayat, buktikan pakai ayat. Kalau dia bukan kan begitu seharusnya. Ngapain lari kemana-mana? Lagi pula kalau dia lari ke bom, makanya saya katakan, oh jadi sekarang kau nyamar-nyamar sebagai orang yang dijajah gitu. Kami yang menjajah, 300 tahun Islam menjajah di Nusantara ini, kamu yang korban penjajahan gitu. Mau nyamar juga dia jadi pahlawan. Ada-ada aja. Malah semakin terkuat kalau kamu itu adalah yang suka nyamar-nyamar. Kita ngopi dulu, 86,3 minggir, senggol, ganti. Ngopi dulu supaya Mac 1995 tadi mau nanggapin apa tadi bilang? Lanjut, Dinda lanjut. Ini ada lagi Gurunda nih. Melakawak. Mac, oi. Ulah turun juga. Yo. Martin Panus apa ininya? Apa? Kristen apa? Martin ngajak kembali ke bagus itu dia diskusinya tadi. Oh. Gemit, Bang. Oh. Kalau kita bicara tentang konsep, kita jangan lari kemana-mana dulu. Oh iya. Yang dibahas itu kan tentang Matius berapa tadi, tentang perempuan yang itu. Yesus datang, kan abang tanya, Yesus datang. Oh larinya ke bom, Anda setuju larinya ke bom? Woi, nggak setuju saya itu. Iya, nggak betul itu Pak. Mosok kita bahas ayat larinya ke bom gimana sih? Ya dibuktikan ayat pakai ayat gitu loh, adu ayat. Ya, adu ayat. Buktikan dengan data-data. Kita jangan melenceng. Mana yang dibahas itu yang bijak ini. Ya. Bukan saja bijak, saya kan dididik secara rohani Kristen yang baik, mengajarkan didikan yang baik terhadap saudara-saudara. Jadi kita harus punya edukasi yang baik terhadap siapa yang mendengarkan edukasi kita. Kita jangan selalu lari dari konsep yang ada. Itu bahaya kita nanti. Makanya kalau sebentar ya teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke lanjut. Tunggu. Pantai itu apa? Itu Bang. Pantai itu pesisir laut. Nama punya perempuan. Barang mama. Punya perempuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waduh, baru mudah. La haula wala quwata illa billah. Wi. Robek mulut kau nanti. Makanya aku ngakak loh. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Emosi dia. Debat boleh keras, tapi jangan menghujat. Bunda nggak ada Kak, Bunda. Sampai nggak negur. Bunda. Lanjut. Jadi Martin mau syahadat kapan? Syahadat maksudnya syahadatnya apa, Bang? Iya, meninggalkan. Syahadatnya Yesus aja. Itu. Syahadatnya Yesus. Tidak ada Tuhan, ya, selain yang mengutus Yesus dan Yesus utusannya. Yohanes 17 ayat 3. Iya, itu kan hak pribadi saya sendiri. Karena setiap kita pemeluk agama masing-masing gitu kan sudah ada undang-undangnya juga. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu undang-undang pasal 28 tuh. Jadi kebebasan berpendapat juga ada di situ.
Tapi gini loh Itu Pak, sudah aku ingin nanya diatur. dikit. Aku ingin nanya dikit, kenapa tuh landasan Bapak, apa dasarnya Bapak itu menuhankan Yesus? Sementara di Bible tuh dia hamba, dia utusan, dia rasul, dia imam, dia guru. Dia Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh. Boleh. Way of life menjelaskan. Aku tanya Martin, kamu jangan, kamu terlalu ribut. Pak Martin Kau dulu jangan tanya kasih dia. yang lemah dong. Kau Loh, kok lemah? jangan kasih Wah, Pak Martin dibilang lemah katanya Pak Martin. Iya, Bang. Aku bukan tanya kemarin kamu aku ya, udah masuk aku ke tanya roommu Pak. ya. Tanya Pak Martin, silakan Pak Kemarin aku Martin. udah masuk ke room kamu loh. Iya, sebentar main sama kamu terlalu. Sugi. Bunda Kamu tanya saya. Iya Pak Martin yang baik hati, Coba pandai menafsir. diulangi Silakan. pertanyaannya, Ibu. Kenapa? Landasannya apa? Dasarnya apa? Atau Bapak itu ngambil dari mana sehingga menuhankan Yesus? Karena kalau kita baca Bible, Pak, di Bible itu Yesus tuh hamba, Yesus utusan, Yesus guru, terabi. Dia Mesia, Mesia bukan Tuhan, dan dia nabi. Kenapa tuh bisa dituhankan tuh? Kenapa? Silakan Pak. Saya kalau menurut saya pribadi ya, Yesus itu saya akui dia sebagai Tuhan Yesus yang pada hakikatnya yang diutus Allah sebagai juru selamat pribadi saya. Dari mana Bapak ambil? Saudara Martin, Itu. kalau Dalilnya bisa, mana? kau pakai data, saudaraku. Ya, Kau pakai data data gitu. lah. Iya. Kalau jawaban seperti itu, saudara kita yang muslim ini nggak terima, kawan. Kau harus pakai data. Bagus, Ya. mantap. Biar mereka juga, karena mereka ini orang-orang cerdas loh. Ya betul. Tumben kau lembut Wai. kita ini orang Tumben Wai itu tadi si Wai naik ngamuk-ngamuk. Tumben kau sekarang lembut habis ngopi ya. Dia trauma diturunin. Lanjut. Itu Ustadz Sugi yang ngomong. Ustadz, dengarin saya kasih tahu ya. Enggak, saya kasih tahu teman-teman di sini. Ini saya hanya punya room, tapi yang berkuasa bukan saya. Teman-teman muslim saya yang berkuasa. Jadi ini roomnya Bang Juma, ini roomnya Ustadz Sugi, roomnya Bang Handi, roomnya PL Kores, roomnya Ustadz Alif, dan roomnya Bunda Rama. Jadi kalau mereka katakan turun, saya turunkan. Kalau nggak ada Kristen, nggak rame rumu ini, kawan. Iya, makanya kok jangan merajuk, tiba-tiba kok ngegas, tiba-tiba kok lembut, udah nyantai aja kok di situ. Aku lembut ke saudaraku. Aku lembut ke saudaraku. Terkadang kau lembut, terkadang kau kasar. Kau buka dulu. Lagu. Silakan Pak Martin. Pak Martin Iya, silakan. Bunda. Yohanes Gimana saya 13 ayat 13 ngomong itu dah di seberang ada kacau-kacau, mau ngomong gimana saya? Sekarang ngomong Kau Pak, baca silakan. dulu. Halo saudara moderator. Kau baca dulu Yohanes pasal 13 ayat 13. Kau menyangka kau dari sebut, mana? kau sebut aku guru dan tuan. Tuan itu Bang. Tuan. Yang lain Dari apalagi mana kau bilang itu tuan? Kau Dari ngerti original. jadi tuan? Original teksnya, dari original teksnya. Kalian itu hanya bersilat kata. Wah. Kalian itu hanya merangkai kata saja. Ada faktanya, buktinya. Di Apalagi? situ kurios. Masakan dia ada Tuhan tidak bisa melawan rasa ngantuk? Mau kurios, mau apapun. Kau ngerti nggak artinya alfa dan Kalau omega? Yesus mengaku Tuhan, kenapa dia nggak bisa lawan rasa ngantuknya? Dia sebagai insani mewakili kamu. Tadi katanya orang Tuhan. Tadi Kamu katanya orang Cina, saya, kamu Tuhan. tuh orang Cina. Tadi Kita semua katanya orang Cina. Kita semua Tuhan. orang Tadi Papua. katanya Yesus Tuhan. sebagai insani Kenapa yang ada sempurna, Tuhan yang tidak kudus bisa mewakili melawan kita rasa ngantuk? untuk ditumbangkan. Ini Tuhan Kau KW paham berapa? itu? Apa ini? Ini KW berapa Tuhan Anda? Kau Kok rasa paham ngantuknya nggak? aja nggak Kau- bisa lawan? Kau sebagai moderator atau host kasih kesempatan tamu menjelaskan. Ya, jangan kau menang sendiri. Tuhan bangun, ada badai. Loh kok ini malah tidur? Melawan rasa ngantuknya aja nggak bisa kok jadi Tuhan. Akal sehatmu itu udah tumpul. Masa kau percaya di janji Yang itu tumpul bidadari? siapa akal sehatnya? Bercinta kau di Aku sana. adalah guru dan Tuhan. Loh, ada Tuhan tidak bisa lawan rasa ngantuk. Ini Tuhan KW berapa? Daripada kau. Loh kok daripada kau jawabannya? Mulai. Loh kok daripada kau jawabannya? Kamu pertahankan akidahmu. Tuhan saya mengantuk pada saat itu karena semalam dia habis menggaplek.
dengan tetangga di pos ronda, jawab dengan itu. Jangan malah kau membandingkan dengan Tuhan saya. Kau jelaskan Tuhanmu, kenapa Tuhanmu ngantuk. Jawab. Karena dia adalah Tuhan KW 1000, KW 3000. Tuhanmu menjanjikan Ada Tuhan kok kayak gitu. Tidak ada urusan dengan itu. Tidak ada urusan dengan itu. Sekarang kalau kau memaksakan Yesus ini adalah Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan rasa ngantuk? Kenapa? Kenapa Yesus tidak mampu melawan rasa ngantuk? Coba. Kamu tidak mampu memperjuangkan Tuhannya, ketuhanan Yesus hanya gara-gara rasa ngantuk aja. Tuhanmu sudah gugur. La haula wala quwata illa billah. Memang akal sehat. Kamu tahu tidak? Kalau di surga kamu nanti menjadi mempelai wanita. Kamu tahu tidak kalau di surga nanti kau menjadi mempelai wanita? Tahu nggak? Kau sudah bisa latihan pakai hak tinggi, pakai rok di atas lutut. Pernah kau latihan? Hah? Kau sudah pernah latihan pakai lipstick? Nggak sehat diskusinya. Hah? Gak enak itu diskusi kayak Kamu gitu. udah pernah latihan pakai gaun pengantin perempuan? Udah pernah latihan? Pak Blogger. Ada tamunya Nggak bener nih diskusinya ini. Kamu ditanya tentang, kamu mengatakan Tuhanmu Yesus itu kan? Nah, saya tanya, kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan rasa ngantuk? Apa jawabanmu? 72 bidadari. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Kalau saya lagi membahas siapa mempelai wanitanya Yesus nanti di surga, itu baru nyambung. Ini pertanyaan saya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak bisa melawan rasa ngantuk? Karena Tuhan saya kemarin habis menggaplek dengan tetangga karena ingin meramaikan 17 Agustus. Jawab kayak gitu. Baru beralasan. Dia lupa. Ini nggak ada minum alasannya. kopi. Nah, kalau dia lupa minum kopi kan ngantuk Kayaknya dia. sih. Wah, repot nih. Saya aja sudah 4 hari 4 malam nggak ada tidur, nggak ngantuk. La ilaha illallah. Kenapa Pak Martin repot? Pak Martin repot kenapa? Ini bertengkar terus ini, gimana nih? Wah, kita diskusi Bang, biasalah. Nggak bertengkar Bang, nggak bertengkar. Diskusi biasanya gitu. Nanti juga